Halo semuanya, selamat datang di Mengenal Lebih Dekat. Tak kenal maka tak sayang. Mulai sekarang, Mengenal Lebih Dekat bakal hadir mengenalkan UTM. Dan di episode perdana ini, kita mau memperkenalkan salah satu UKM. Tapi sebelumnya nih, Faisal, Per- kita perkenalin diri dulu. ya boleh. Perkenalkan nama aku Faisal dari jurusan Mekanika Industrial Engineering Dan angkatan aku 19. dan aku Jasmine, angkatan 2019, mahasiswi Landscape Architecture. Dan kali ini kita mau menemani teman-teman untuk membahas salah satu UKM yang ada di PPI UTM. Sebelumnya aku mau nanya ke Mimin dulu nih Min. Gimana kabar kamu hari ini atau hari-hari akhir-akhir ini? Aduh, kalau akhir-akhir ini kayaknya capek banget ya. Oh iya sih, emang relate banget sih karena kayak ini udah apa last week juga kan ya, terus Iya, udah mau kita juga final. terus kita juga banyak-banyak project, tugas-tugas yang lainnya. Jadi kayak ya emang aku mengerti, can relate. Iya, sama kita semua Gitu. suntuk. Oke, ini kita mau mengenalkan UKM apa nih, Min? UKM Sanggar. Sanggar PPI UTM. Nah, ayo kita panggil dulu nih. Kita udah ada teman-teman dari Sanggar. Siapa aja tuh, Min? Ada Sherina Alfian. Selaku Sherina ketua. ini adalah ketua sanggar periode Hai sekarang. Nana. Hai, Halo. Dan satu lagi ada siapa, Min? Ada Andi Zafran sebagai koordinator sanggar musik. Mantap. Halo Halo, Halo, Zafran, halo. Bang. Ya, halo semua. apa kabar nih? Halo. alhamdulillah Baik, baik ya. baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Terus gimana nih tentang kuliahnya? Apakah ada kendala juga kayak aku tadi dan Mimin? Pasti ada dong. Jangan berbohong, Suntuk juga Anda. ya pasti. Lagi banyak tugas soalnya kan ya. Beda. Lagi akhir-akhir semester. Tapi terima kasih udah sempetin hadir di podcast kita kali ini. Ya, Ya, sama. Ya, oke. Jadi kita mau nanya-nanya nih, Min, tentang Sanggar tuh. Sanggar tuh apa sih sebenarnya ya? Kayak pastilah ada sih yang tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, bagi teman-teman yang lagi nonton, ada juga dong yang belum tahu. Nah, coba boleh Ya. tolong dijelaskan, Mbak Nana. Ini Nana boleh? hai teman-teman. Mungkin sebelumnya aku perkenalan diri dulu. Nama aku Sherina Alfian, biasanya dipanggil Nana. Aku Ketua Sanggar PPI UTM periode 2020-2021. Aku dari jurusan Quantity Surveying angkatan 19. Kalau untuk sanggar sendiri, itu sanggar PPI UTM terbagi menjadi dua, yaitu sanggar musik sama sanggar tari. Oke. Nah, di Sanggar Musik itu sendiri ngapain aja tuh, Bang Zafran? Ya, mungkin sama kayak Nana ya, perkenalan dulu. Oh iya, Boleh ya? boleh. Boleh Ah, Boleh, boleh tuh. ya. boleh. Nah, halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Ali Zafran, biasa dipanggil Zafran. Gue dari jurusan Chemical Engineering, angkatan 2019, asal dari Tangerang Selatan. Nah, kalau untuk di Sanggar Musik sendiri, itu jumlah anggotanya ada 33. Itu ngapain aja sih? Ya dari namanya kan sanggar musik ya, berarti kita bermusik. Selain kita bermain musik, kita juga bertukar pikiran soal gimana perkembangan musik dan lain-lain gitu. Jadi nggak cuma bermain alat musik begitu. Kalau dari sanggar tari ada berapa sekarang anggotanya? Kalau dari sanggar tari ada 40 orang ya untuk periode tahun ini. Jadi totalnya jadi 73. Banyak ya. Ya Iya. banyak, berarti Bulan tahun ini emang lagi 78. rame-ramenya. Wah, berarti itu udah mengumpulkan semua talenta-talenta, baik itu tari ataupun musik dari anggota PPUTM kan Iya, ya? betul. Siap. Nah, kan tadi kita udah bahas Sanggar tuh apa, terus ngapain aja kan? Oh ya, ngapain aja belum deh, yang tadi dari Bang Zafran udah. Kalau dari Kak Nana nih, ngapain aja tuh di Sanggar Tari? Kalau sanggar tari mungkin ya nggak beda-beda jauh dari Zafran ya. Kalau Zafran ya musik ya nampilin eh, main musik, Musik ya. Terus, vokal gitu. Kalau nari ya hmm, gitu, nari gitu. Terus latihan rutin beberapa kali. Terus ngisi acara dan segala macamnya gitu, Faisal. oh oke, berarti oke boleh lah boleh. Nah, itu tuh gimana lagi tuh, Men?
kalau lagi online gini nih, ini kan kita berjauh-jauhan ya. Nah, itu gimana, Nak, cara latihannya biar kalian masih tetap terkoordinasi gitu? Kalau untuk tari sendiri, itu biasanya kita ada kayak latihan gitu setiap minggunya. Soalnya itu kayak ngisi konten juga, Jasmine. Jadi Konten Instagram ya? iya, buat konten Instagram atau konten TikTok juga. Dua-duanya sih, jadi kayak sama-sama harus ngisi juga. Jadi kayak dikasih nanti tutorialnya atau video narinya gitu. Jadi bakal direkam masing-masing gitu. Oh, kayak yang kemarin udah terlaksana ya, Pesangon? Iya, Iya betul. Betul, Pesangon. Keren banget sih, biarpun online, tapi Iya, itu nggak berkurang gitu kayak offline. konsepnya Terima juga kasih. kayak menarik gitu kan ya, tentang itu keliling-keliling dunia gitu. Iya, Iya benar. betul Soalnya banget. kalau tarinya kan macam-macam, ada tari yang Nusantara, ada juga yang mancanegara, modern dance juga ada. Kalau dari Sanggar Musik, kalian tuh misalnya satu band, itu per orang di videoin atau ngumpul ke satu tempat? Handle musik ini kan, Mas Zafran juga tahu kita harus nge-compile inilah, kita gabungin vokal dengan musik, kita nge-compile Iya. mixing mastering bawah gitu. Kayak Iya, gimana kalau tuh? musik kan nggak sesimpel tari ya. Itu jadi bandnya itu pertama-tama pertimbangan gue bikin bandnya diatur sesuai domisili. Nah, kalau misalnya ada nih yang sendiri gitu, misalnya di kota A dia sendirian, baru ditarik ke band yang sama-sama domisili. Orang yang di domisili tersebut itu sedikit lah, jadi digabung-gabung. Nah, kalau kayak band gue nih yang buat kemarin Pesangon itu bisa tuh ngumpul di Bekasi di Oh, rumah pada deketan Zidan. ya rumahnya. Iya, tinggal ke rumah Zidan. Nah, Berarti jadi Tangsel kemarin ke Bekasi jauh gitu nggak sih dari ujung ke ujung? iya kan ke planet lain Oh jatuhnya ya, kan soalnya. planet lain, planet Nah, Bekasi ya. jadi iya, jadi lumayan jauh lah. Enggak lah, Betul. bercanda. Ampun, ampun rakyat Bekasi, ampun. Makasih di ujung ya. Enggak lah, dekat. Take note ya guys, nanti bisa diserang ke IG. Silakan komen di Dekat. bawah di kolom komen, Enggak lah, silakan. dekat kok, dekat. Canda. Ini kan supaya relax. 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 Nah, jadi gue waktu di rumah Zidan itu sekalian rekaman, sekalian bikin video. Jadi enak lah, gampang kan gitunya. Apa buat nge-compile sama suara dan videonya. Nah, yang ribet itu dan yang gue kasihan juga kalau misalnya yang nggak ketemuan sebenarnya. Yang nggak ketemuan ini kan dia harus ngerekam suara sendiri-sendiri dulu, terus ngerekam video sendiri-sendiri dulu, terus untuk masalah misalnya, oh ternyata ketukannya nggak sama ya, loh kok ini suara gue kok nggak cocok ya ternyata pakai chord yang kayak gini, yang gitu-gitu tuh sebenarnya yang kasihan. Nah, jadi semangat juga lah buat kalian yang misalnya nggak ketemu ini, dan pastinya kerja kalian lebih berat lah daripada yang bisa ketemu langsung gitu. Betul. Kalau dari Nana, Terus kalau dari Sanggar Tari Nana? gimana nih? Kalau dari Sanggar tadi sebenarnya nggak beda jauh dari musik, soalnya kita juga dibagi per kelompok-kelompok gitu, itu berdasarkan di mana daerah mereka stay sekarang gitu. Kayak kalau di tari itu ada 4 bagian gitu, pertama dari grup Sumatera, terus Kepri, Riau, Batam gitu, dan segala macam. Terus Jabodetabek sama campur ini tuh buat teman-teman kita yang tinggalnya rada jauhan nih dari yang perkumpulan 3 lainnya. Kayak masih ada teman-teman kita yang masih di Malai, atau kayak tinggalnya jauh dari Jabodetabek dan Riau dan Sumatera lainnya. Jadi kayak karena mencar gitu, jadi disatuin di grup campur gitu. Kalau untuk latihannya ya seperti yang Zafran bilang tadi, kalau misalnya kemungkinan untuk bisa ketemu, kita bisa latihan bareng, atau kayak kalau ada event atau ada acara yang memastikan kita untuk merecord video, bisa record bareng. Kalau enggak ya belajarnya di rumah gitu. Dan bakalan nanti dari tim tari yang udah sebelumnya juga bakal ngasih tutorial dan video untuk jadi patokan buat teman-teman kita yang yang nggak bareng-bareng juga, dan mungkin yang masih belum pernah atau baru-baru mau belajar
nari juga gitu. Gitu. Oke, keren. Kan tadi kita udah bahas latihannya seperti apa, terus kegiatan-kegiatannya apa aja, terus gimana tuh cara di pandemi ini tuh, gimana cara kita membonding para anggota-anggota itu supaya kayak kalau aku pribadi nih ya kayak males kayak kadang belajar kayak males gitu kayak tinggal pas video meeting sama dosen kayak thank you dokter, assalamualaikum kayak gitu kan. Nah kalau teman-teman sendiri nih gimana tuh cara ngajakin anggota-anggotanya untuk berpartisipasi dalam acara ini? Boleh siapa dulu nih? Zafran boleh, dari tari gimana? Tari musik. Dari musik dong. Dari musik. Sama. Kalau dari musik, cara ngebangun semangat adalah kita bangun dulu semangat dari para pengurus inti, dan juga sebelum itu kita juga harus bangun semangat dari diri kita sendiri. Soalnya itu bakal ngebangun vibes yang bagus banget kalau kita misalnya semangat, jadinya anggota kita itu bakal semangat juga ke depannya. Kalau kita malas-malasan, kan juga nggak enak dong di depan anggota kita malas-malasan. Anggota juga pasti malas-malasan juga. Iya, Nah, betul. cara ngebondinginnya gimana? Jadi, aku udah buat band, sanggar musik itu jadi beberapa band. Dari band 1 sampai band 6. Nah, jadi mereka itu udah terbangunlah dari sisi ngebandnya sendiri. Jadi Udah kalau misalnya mau terstruktur ya ada, berarti ya Bang? iya udah terstruktur juga. Dari misalnya kalau mau ngemainin lagu ini, nah kan tinggal ya band ini ya band ini. Terus juga kedepannya ini kan juga Instagram Sanggar tuh pengen kita lebih apa ya, Aktifin lagi. lebih aktif lagi. Jadinya Karena ya dibangunlah band-band ini supaya ntar tiap Jumat yaitu jadwal Sanggar Musik itu nampilin upload hasilnya yang udah direncanain itu. Tinggal ya band 1, band 2, band 3 gitu sih. Oh, jadi ganti-gantian Berarti- gitu ya tiap bandnya. ya Sanggar ini udah pernah dan bakalan tampil di mana aja nih? Yang paling berkesan sampai sekarang gitu. Ya mau itu Kalau pas sekarang. untuk kepengurusan aku ya, penampilannya nggak ada, paling kemarin ikut ngisi acara di acara CEO yang diadain PPI Malaysia. Terus habis itu acara yang kami buat sendiri kemarin dari Sanggar juga itu Pesangon ya, yang baru tampil kemarin. Terus paling selebihnya kita dari Sanggar cuma ngisi-ngisi acara yang dibuat dari UTM sendiri gitu. Kalau untuk lomba yang udah-udah sebelumnya, yang paling aku inget ya paling One World Culture. Walaupun sebenarnya aku nggak jadi ikut gara-gara ini kan, corona ini, gara-gara itu. Tapi sempat latihan sebentar gitu. Ini untuk tari sih, yang One World Culture. Nah kalau tampil-tampil di luar gitu ada nggak? Itu dari Bang Zafran ataupun dari Kak Nana? Iya, jadi kan ya Sanggar ini nggak cuma ikut dalam acara-acara PPI seperti yang kita tahu, tapi juga pernah lo waktu itu Sanggar tampil di nikahan orang. Bayangin, tampil di nikahan orang Malaysia lagi. Keren, Orang Malaysia. Orang Melayu dong. Keren Nyanyi kan? Terus gimana apa tuh? tuh? Nyanyi lagu Apa? Melayu. Nyanyi lagu Melayu. Tari kan ya kalau nggak salah ya. Tari ya. Tari, iya tari. Dari tarian Indonesia. Wow. Keren deh pokoknya Terus Sanggar. kalau di itu aku dengar-dengar juga di KJRI juga pernah tampil gitu ya. Iya, buat ngisi-ngisi acara KJRI juga. Biasanya KJRI kayak ada acara-acara misalnya kayak 17 Agustusan gitu biasanya juga. Keren ya. Berarti itu berarti adalah pemasukannya. Oh, udah diakui internasional. Waduh. Go internasional ya. Go internasional kan udah di Malaysia. Terus gimana tuh sejauh ini Sanggar untuk bonding antar anggotanya itu bagaimana? Iya, maksudnya di luar latihannya ya, Sal. Ya di luar latihan. Selain latihan atau selain ngomongin buat perform, kalian ada nggak kayak kumpul-kumpul gitu buat bonding aja? Coba dari Nana. Biasanya ada nggak sih, Pran? Biasanya kayak sebulan sekali gitu kita bakal ngadain yang namanya diskusi ringan gitu. Jadi kayak kan nggak ada acara atau nggak ngomongin masalah apa ya lomba dan yang masih mengenai dengan
Misalnya sanggar tari, Seni. sanggar musik kayak setidaknya Hmm. cuma ngasih tahu progres yang ada aja dulu. Karena kalau untuk tari sendiri ada beberapa tari yang mesti dipelajari atau harus diwajibkan semua anggota tuh harus bisa nari itu gitu. Paling ngomongin progres terus kayak ya udah sharing aja, saling sharing. Iya, sharing-sharing, Sharing. kating-kating Terus cerita balik gitu juga kan berarti pengalamannya. Iya benar. Terakhir nih, gimana sih, kenapa sih alasan dari teman-teman sekalian untuk ayo join sanggar, kenapa harus ikutan sanggar? Kalau dari Nana sendiri, kenapa dulu ikut sanggar? Sebenarnya alasannya lebih ke ya, seperti yang ada di itu ya, di apa ya namanya kemarin inaugurasi yang dibacain Bang Rihan kayak Apa tuh? SK? SK ya. Gimana? Jadi menampung minat dan bakat ya. Menampung minat dan bakat. Yang menampung minat demang. Jadi Karena- kayak semisal ada teman-teman yang ada minat dan bakat di bidang musik sama tari, ya kenapa nggak dikembangin gitu kan, sayang Iya. bakat. Udah diwadahi ya dari PPI-nya. Ya, dan lagi pun kayak mungkin bakat, minat, kalaupun nggak mahir kan masih ada kita-kita nih, kayak maksudnya masih ada anggota lain yang bakal nge-cool juga, ngebimbing juga buat lebih baik lagi. Berarti kalau misalnya dia niat nih Kak, dia minat tapi dia kayak Tapi nggak punya aku bakat. aku masih pemula nih, aku masih belajar tari-tarian mungkin gitu. Nah, itu Iya, bisa aja gitu loh. Soalnya menurut aku ya untuk zaman sekarang buat belajar musik sama tari itu bisa dari mana aja gitu nggak sih? Formnya banyak gitu, dari bisa kita lihat dari Instagram kayak banyak juga dari tutorialnya. YouTube. Iya, dari Ya, YouTube banyak. ya, Jadi kayak gampang. fleksibel lah gitu. Dari 2021 guys, masa masih kudet gitu kan. Terus kalau musik gimana Bang Zafran? Coba diulang pertanyaannya. Iya gimana? Kenapa harus masuk? Kenapa mau ikut sanggar? Kenapa harus kayak, ayo yang lain ikutan sanggar kayak? Gitu. Oh, soalnya di sanggar itu kita nggak cuman nampil buat ya tampil di depan orang dan lain-lain, tapi dari segi kekeluargaannya itulah yang membedakan sanggar dengan yang lain. Asik banget kan? Asik banget kan? Paling top, emang paling top. Nah iya, gue pengennya sih sanggar itu jadi kayak tempat nongkrong dalam tanda kutip gitu, di mana nggak cuman kita profesional dalam nampilin musik buat sanggar musik berarti kan, tapi kalau misalnya ada keluh kesah balik ke sanggar, kalau misalnya ada masalah ini balik ke sanggar, kan jadi enak ya, jadi hubungan antara kating-kating juga dapet, hubungan sama adik tingkat juga dapet, jadi nggak ada gap dan semuanya saling inilah support each other. Iya, jadi ada keluarga sanggar ya, karena kan teman-teman merantau tuh sendiri, jadi kita punya keluarga baru di sanggar ini. Iya, dan sanggar juga bisa jadi wadah refreshing gak sih? Soalnya UTM kayak siap kuliah nih berat, kayak aduh pusing banget, kayak tiba-tiba gitaran gitu. Kenapa nggak? Iya, betul. Kalian gitu. Iya, tiba-tiba jamming, tiba-tiba nge-cover lagu, kan jadi gabut tapi menghasilkan suatu karya. Nah, kan jadi enak gitu. Banyak dong itu manfaat yang didapatkan kalau join sanggar. Nah, teman-teman yang nonton ini jangan lupa join sanggar untuk oprek tahun depan ya. Oke. Hanya sih. Sanggar itu emang udah keluarga banget buat gue, jadi nggak ada dukanya, soalnya suka semua. Sebagai aku suka sanggar gitu pokoknya. I love sanggar ya. Besok buat itunya merchandise ya. Nah, ya semuanya hashtag suka sanggar ya. Hashtag suka sanggar. Hashtag cinta sanggar. Hashtag sanggar keluargaku. Pinter banget sumpah. Capek banget. Cukup sekian kali ya Min bahas-bahas tentang sanggar kita ini. Mungkin kalau kayak teman-teman juga udah pada kenal nih sama sanggar. Iya, terus kayak gimana kalau kita bahas-bahas kayak tadi gosip, kita gosip juga sih, kayak curhat. Gak ada habis-habisnya Faisal ya kalau mau bicarain itu ya. Iya, gak bakalan habis-habis, lebar di antar. Iya, Oke, berarti udah cukup ya mungkin untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel PPI UTM. Dan follow Instagram @PPI_UTM. Mantap. Instagram sanggar apa? Instagram sanggar
Sanggar underscore PPI UTM. PPI UTM. Oke, jangan lupa di-follow ya. Jangan lupa. Nah, Karena bakal ada konten-konten yang kece dan juga boleh dicek di Spotify ataupun di TikTok Sanggar PPI UTM. Keren. mau ngomong lagi. Boleh. Apa yang promosi nih? Disclaimer. Yang Bekasi bercanda ya, yang Bekasi bercanda. Itu kan gue dapat dari TV. Kenapa? Bukan bercandaan gue. Bercanda doang. Oh, masih nonton TV ya, Bang? Iya. Kenapa? Iya. Ini kenapa tiba-tiba klarifikasi nih? Takut diapa? Klarifikasi. Nanti Iya. dibuat sekali lagi videonya. Iya, takutnya kan ntar klarifikasi gue doang, podcast selanjutnya kan gak lucu lah ya. Aku diamuk masa nanti di kolom komentar. Oke. Iya, itu disclaimer ya. Tolong jangan di-cut bagian ini. Nanti di-cut nih. Oke. Ntar di-cut lagi. Sialan. Oke, dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Dadah.